terkait dengan sholat berjamaah. Karena banyak pendapat, kalau di kita bagaimana ya Ustadz? Saya ingin memastikan kembali. Kalau imam membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran, makmum mendengarkan dengan khusyuk, tidak perlu untuk ikut membacanya. Apakah itu benar Ustadz? Karena ada yang ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Ketika imam membaca surat Al-Quran, makmum membaca Al-Quran. Terkait membaca Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam yang membaca jahar, itu setidaknya ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ahlul ilmi. Pendapat pertama mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah meski imamnya membaca jahar. Mengapa demikian? Karena ada satu hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, juz 1 halaman 217, nomor hadis 823. Hadis itu dari Ubadah bin Somit, an Ubadah bin Somit qala, dari Ubadah bin Somit ia berkata, kunna khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajri. Dahulu kami pernah bermakmum kepada Nabi dalam sholat subuh. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasakulat alaihil qiraah. Ketika Nabi membaca, karena subuh itu bacaan jahar, ketika Nabi membaca, tiba-tiba beliau terasa berat bacaannya karena terganggu. Falamma faragha, maka ketika selesai sholat, beliau bertanya kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Aku merasa bahwa ada di antara kalian yang membaca di belakang imam kalian. Faqulna na'am hadza ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, betul wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, la taf'alu illa bi fatihatil kitab, fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Jangan lakukan itu. Artinya janganlah kamu membaca kecuali Al-Fatihah, karena tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama yang menyatakan bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah meski imamnya membaca jahar. Sekalipun hadis ini sebetulnya masih diperselisihkan marfu'nya. Kemudian yang kedua, ada pendapat kedua yang meyakini bahwa makmum wajib diam, mendengarkan dan memperhatikan ketika imam membaca jahar, sehingga makmum saat imam membaca jahar, maka kewajiban makmum itu hanya mendengarkan dan memperhatikan, sehingga tidak membaca apapun. Dalil yang dipakai, hujah yang dijadikan sandaran, itu Quran surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Quran, maka fastami'u lahu,
dengarkanlah baik-baik. Wa ansitu, dan perhatikanlah. Sehingga tidak hanya mendengarkan saja, namun juga fokus memperhatikan bacaan imam. Tujuannya apa? La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Kemudian ada pula hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam juz 1 halaman 276 kalau tidak keliru. Nomor hadisnya 846. Di situ dijelaskan an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka jika imam itu bertakbir, bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a fa'ansitu. Dan jika imam itu membaca, yaitu jahar, maka fa'ansitu, dengarkanlah, perhatikanlah. Wa idza qala, apa itu? Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam mengucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kemudian wa idza raka'a farka'u. Jika imam rukuk, maka rukuklah. Kemudian wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Jika imam mengucap sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Kemudian wa idza sajada fasjudu. Jika imam sujud, sujudlah. Kemudian wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmain. Jika imam itu sholatnya dengan duduk, maka kewajiban makmum sholat dengan duduk semua. Kalau imamnya duduk, maka makmum tidak boleh berdiri. Makmumnya juga wajib duduk karena imamnya duduk. Kemudian ada lagi hadis Nabi yang dijadikan hujjah bagi pendapat kedua tadi, yang mana kewajiban makmum saat imam membaca jahar, makmum itu kewajibannya hanya mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam tanpa membaca apapun, termasuk Al-Fatihah maupun surat. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, juz 1 halaman 218, nomor hadis kurang lebih 800, kalau tidak keliru 826. Di situ disebutkan bahwa Nabi pernah insorofa, pernah selesai dari solat jaharofihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qiraah. Pernah selesai dari melaksanakan solat yang mana Nabi membaca jahar dalam solat itu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, hal qara'a ma'i ahadum minkum anifan. Apakah tadi ada salah seorang di antara kalian yang membaca bersamaku? Faqala rajulun, seorang laki-laki menjawab, na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, inni aqulu mali unaza'ul qur'ana. Sesungguhnya aku bertanya, kenapa aku dilawan dalam membaca Al-Quran. Jadi Nabi membaca jahar, kemudian ada makmum beliau di antara para sahabat itu yang juga membaca. Nabi merasa terganggu. Kemudian Nabi bertanya,
mali unaza'ul Qur'an, kenapa aku dilawan, ditentang dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, fantahan nas anil qiraati ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil qiraati minas sholawati hina sami'u dzalika min nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mendengar pertanyaan Nabi tersebut, maka orang-orang, yaitu manusia, para sahabat pada waktu itu lantas berhenti, tidak lagi membaca bersama Nabi dalam solat-solat yang memang Nabi membaca secara jahar. Setelah mendengar keterangan dari Nabi tadi, kan Nabi bertanya, hal qara'a ma'i ahadum minkum anifan, apakah tadi ada salah seorang di antara kamu yang membaca bersamaku? Dijawab, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, inni aqulu mali unaza'ul Qur'an, sesungguhnya aku bertanya, kenapa aku dilawan dalam membaca Al-Qur'an. Maka dari sini orang-orang setelah mendengar penjelasan dari Nabi ini, orang-orang berhenti dari membaca di belakang Nabi, di dalam solat-solat yang memang Nabi membaca jahar. Maka para sahabat beliau mendengarkan dan memperhatikan bacaan Nabi yang dibaca secara jahar. Ini dalil pendapat kedua. Yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan bahwa makmum wajib diam dan tidak boleh membaca apapun di belakang imam, baik ketika imam membaca jahar atau imam membaca sir. Kenapa? Karena bagi golongan ini bacaan imam itu mencukupi bacaan makmum. Landasan yang dipakai sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Darqutni juz 1 halaman 323 nomor hadis 1. Man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam menjadi bacaan makmumnya. Ini 3 pandangan atau 3 pendapat terkait kewajiban makmum di belakang imam saat imam membaca jahar. Dari ketiga hal ini maka kami condong pada pendapat kedua. Apa itu? Ketika imam membaca jahar, maka kewajiban kita mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam, sehingga tidak membaca Al-Fatihah dan juga tidak membaca surat. Cukup mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Adapun terkait hadis yang menyatakan bahwa tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah, itu yang pertama bagi imam, baik imamnya membaca jahar maupun membaca sir. Yang kedua bagi makmum, ketika imam membaca sir atau ketika imam membaca jahar namun makmumnya tidak mendengar secara jelas, seperti tempatnya berjauhan, terlalu jauh sehingga tidak bisa mendengar suara imam dengan jelas, maka saat itu terjadi makmum membaca Al-Fatihah secara mandiri. Meskipun sholatnya sholat jahar, namun kalau makmum tidak bisa mendengar dengan jelas bacaan imam, kewajiban makmum membaca Al-Fatihah secara mandiri.
meskipun imamnya membaca jahar. Kemudian yang ketiga itu bagi orang yang sholat munfarid, sholat sendirian. Wallahu a'lam bis-shawab. Maka kami MTA condong pada pendapat kedua. Bagi saudara-saudara muslim lainnya yang mengikuti pendapat pertama, ya monggo. Pendapat kedua ya silahkan. Pendapat ketiga juga silahkan, kita saling menghormati. Namun kalau ditanya, maka MTA condong ke pendapat yang kedua. Kita diam dan mendengarkan bacaan imam berdasarkan hujah-hujah yang tadi sudah dijelaskan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?